Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Senang ketemu kita pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan. Doa kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dan semakin melimpah atas kita semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami, mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 30. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Pagi hari ini kita akan berbicara tentang menarik keluar kuasa dari Tuhan Yesus. Menarik keluar kuasa dari Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 30 tadi katakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dikatakan di sana ada tenaga yang keluar dari dirinya. Tenaga yang dimaksud di sini adalah suatu kekuatan atau kuasa yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus, yaitu kuasa kesembuhan yang menyebabkan kesembuhan bagi si penerima kuasa tersebut. Dalam ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, yang menerima kuasa kesembuhan yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus adalah wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Wanita yang menderita sakit pendarahan 12 tahun inilah yang telah menarik keluar kuasa dari dalam diri Tuhan Yesus. Dan kuasa yang ditarik tersebut pindah ke dalam tubuhnya yang sakit, sehingga ia mengalami kesembuhan. Padahal kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ia telah dikatakan di sana, ia telah berusaha mencoba untuk diobati oleh berbagai tabib, berbagai dokter berulang kali. Sehingga semua yang ada padanya dikatakan yaitu biaya untuk berobat telah habis. Namun hasil yang diharapkan adalah sama sekali tidak ada faedahnya. Dikatakan malah keadaannya semakin memburuk. Tetapi pada saat ia menarik kuasa dari dalam diri Tuhan Yesus, kuasa tersebut telah menyembuhkannya dari sakit pendarahan yang dialaminya selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari wanita 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menarik kuasa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita menarik kuasa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus mengarahkan pendengaran kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita arahkan pendengaran kita kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus yang dilakukan oleh wanita 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Untuk menarik kuasa dari dalam diri Tuhan Yesus adalah ia mengarahkan pendengarannya kepada Tuhan Yesus, yaitu mendengar tentang berita-berita tentang apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat, tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai kesembuhan. Dan itu juga lah yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Apapun masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita belajar untuk mengarahkan pendengaran kita bukan kepada berita-berita yang negatif,
bukan kepada berita-berita yang mendatangkan ketakutan, bukan kepada berita-berita yang mendatangkan kekhawatiran kepada kehidupan kita. Tetapi marilah kita belajar untuk mengarahkan pendengaran kita kepada Tuhan Yesus. Kita arahkan pendengaran kita kepada berita-berita tentang apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena pada saat kita mengarahkan pendengaran kita kepada Tuhan Yesus, berita tentang Yesus, maka akan timbul iman. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul, artinya iman itu muncul, iman itu keluar, iman itu tampak, iman itu tumbuh pada saat kita mengarahkan pendengaran kita kepada Kristus. Itulah yang dialami oleh wanita tersebut. Imannya timbul ketika dia mendengar tentang Yesus. Dan itu juga yang terjadi dengan kita. Iman akan timbul, iman akan muncul, iman akan tampak, iman akan tumbuh pada saat kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah melakukan tindakan iman. Itulah cara kita untuk menarik kuasa, menarik keluar kuasa dari Tuhan Yesus. Yang kedua, melakukan tindakan iman. Markus 5 ayat 27-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi setelah iman wanita itu timbul, karena ia mengarahkan pendengarannya kepada Tuhan Yesus, berita tentang Yesus, maka berikutnya wanita tersebut melakukan langkah iman untuk menarik kuasa dari dalam diri Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Langkah iman yang dilakukan adalah dia mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Dikatakan dalam ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Itulah yang dilakukan langkah imannya, mendekati dan menjamah jubah Yesus. Lalu yang berikutnya dikatakan langkah imannya, ia percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Dalam ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan disembuhkan. Aku akan sembuh. Artinya apa? Dia percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Setelah dia jamah jubah Yesus, dia dekati, dia jamah jubahnya, dia katakan, aku sembuh. Itu adalah keyakinan bahwa apa yang didengar tentang Yesus, dia percaya akan terjadi dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Sehingga apa yang terjadi langkah berikutnya? Dia percaya dia telah menerima kesembuhan. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Artinya kita datang pada Yesus, kita berdoa dan meminta, kita bawa seluruh pergumulan kita dengan iman. Tetapi kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa mengatasi masalah pergumulan kita, bahwa kita dapatkan jawaban doa, maka tidak akan terjadi. Datang pada Tuhan dengan iman boleh, tapi iman itu harus dibuktikan dengan percaya bahwa kita sudah menerimanya. Yesus katakan tadi, wanita katakan tadi, dia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Artinya dia percaya bahwa dia sembuh. Itulah iman, percaya bahwa dia sudah sembuh. Di dalam Markus 11 ayat 24 katakan begini. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau datang pada Tuhan, percaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita sudah menerimanya. Itulah langkah iman. Kalau kita nggak percaya sudah menerimanya, maka kita katakan tidak akan diberi. Karena waktu kita percaya sudah menerima, sudah terjadi, maka dikatakan kita akan diberikan. Makanya dikatakan dalam Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi iman kepada Tuhan penting. Tetapi iman itu harus percaya. Sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah menerima dari Tuhan, maka akan diberikan. Dan itulah yang menyelamatkan kita dan yang menyembuhkan kita, dikatakan iman dan langkah iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani sepanjang hari ini dengan menarik keluar kuasa dari dalam diri Tuhan Yesus, ke dalam rumah tangga kita kah, ke dalam usaha kita kah, ke dalam pekerjaan kita kah, ke dalam sekolah kita kah, ke dalam pergumulan dan persoalan kita.
dan ke dalam aktivitas atau kegiatan kita sepanjang hari ini. Dengan cara bagaimana? Mengarahkan pendengaran kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Dengan cara melakukan tindakan iman, yaitu dengan menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kita sepanjang hari ini kepada Tuhan Yesus, dengan meminta supaya Tuhan Yesus menuntun perjalanan kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar, tapi pelaku firman-Mu, supaya kami melihat Tuhan ketika kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan Tuhan, dan kami timbul iman, dan kami melangkah dengan iman, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat ketika Tuhan ada di dalamnya, maka kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami akan jalani dengan percaya dan menyerahkan hidup kami, mengarahkan pendengaran kami, kehidupan kami kepada Tuhan, sehingga timbul iman, dan oleh iman kami melangkah Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Tuhan berkati negara ini, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu menyertai mereka untuk mengelola, mengatasi berbagai pergumulan persoalan yang dialami bangsa ini, mengatasi COVID-19, mengatasi pergumulan yang lain, masalah ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan politik di tengah bangsa kami ini. Kami serah dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para dokter, para suster yang ada, perawat mereka yang ada di garda depan Tuhan Yesus, untuk mengobati mereka-mereka yang terpapar virus corona. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Berkati mereka, pakai mereka Tuhan, urapi mereka, tolong mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan. Secara khusus buat anak-anak-Mu yang ada di JSS, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini memberkati mereka dalam keluarga, usaha, pekerjaan, aktivitas, kegiatan mereka sepanjang hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, terikat, terbelenggu Kau lepaskan mereka Tuhan. Biarlah segala berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu sepanjang hari ini menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta semuanya ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.